Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat taniku? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah. Amin. Berjumpa lagi dengan Mbah Noeleng, tentunya di seputar pertanian cabai. Mbah Noeleng akan membagikan tata cara eh, budidaya tanaman cabai ini dari awal ya. Mungkin pas waktu pertama kali nanam nggak saya upload karena saya sibuk sekali, dan kali ini akan saya ulas pemupukan dan penyepraian dengan tata cara apapun akan saya ulas sekarang dari awal guys ya. Oke, dari awal tentunya kita membuat bedengan ya guys ya, seperti ini. Bedengan ini membuat guludan seperti ini dibuat kotak guys, jangan dibuat yang cembung gini. Nanti kalau biasanya kalau yang cembung gini, nanti kalau dipupuk itu pupuknya itu akan nyamping guys ya. Kalau dibuat datar seperti ini, nanti pupuknya bisa pas ke akar-akarnya ya guys ya. Ini sebelum ditanemin atau sebelum dikasih plastik seperti ini tanahnya dicangkul, dibuat dengan kotak, terus disemprot pakai ini guys, keling. Ini biobos dari keling, ini mikroba bos ya. Ini pupuk hayati guys, untuk menggemburkan tanah dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan tanaman cabai guys, agar tumbuh sehat subur seperti ini ya. Mbak pakai ini, mungkin yang lainnya ini juga banyak, selain ini juga banyak, tapi Mbak pakai ini keling dari biobos. Ini 1 liter guys. Setelah disemprot pakai ini, baru ditutup plastik mulsa seperti ini. Setelah ditutup semua beres, langsung ditanemin guys, ditanemin. Mungkin bibitnya itu umur bisa 25 atau sampai bulan dari semai guys ya. Setelah ditanami semua, pemupukan pertama kali menggunakan kimia, Bano menggunakan ini guys. Ini tinggal wadahnya guys ya, soalnya ya ini sudah berapa bulan yang lalu ini. Soalnya umur cabai Bano ini sekarang sudah umur 60 hari guys. Jadi ini sudah 2 bulan yang lalu ini guys ya. Bano memakai pupuk NPK ini Pak Tani, tapi tidak harus pakai ini. Pakailah NPK 1616 atau dari Mutiara ataukah dari Tawon, yang pastinya pupuk NPK 16 ini dicampur sama ini guys, ini KNO merah. Ini kemasan 2 kilo di tempatnya Bano ini harganya 37.000, sedangkan yang ini 12.000. Ini 4 kilo, ini 2 kilo. Dioplos jadi satu. Ini tidak semua guys ya, ini cuma tanamnya Bano kan per 2300 itu menghabiskan ini cuma 1,5 kilo per pemupukan guys. 5 hari setelah tanam pakai pupuk ini 1,5 kilo, tapi ini oplosan 6 kilo, ini 4 kilo ya, ini 2 kilo. Itu diambil 1,5 kilo untuk memupuk semua tanaman cabai ini 2300 pokok. Karena Mbano sudah memakai ini untuk menghemat pupuk kimia ini guys, tapi harus tetap pakai ini karena sistemnya Mbano ini tidak, budidaya cabai ini tidak murni kimia guys. Jadi ya kimia, ya organik, ya nabati. Jadi semua itu berimbang, tidak pakai kimia terus. Setelah 1 bulan masuki masa generatif. Kalau masih kecil sampai umur 1 bulan menjelang pembungaan itu kan vegetatif. Nah, itu dikasih KNO yang merah ini guys ya. Per 5 hari itu pemupukannya 1,5 kilo, nanti 5 hari kemudian 1,5 kilo ditambah setengah kilo jadi 2 kilo gitu sampai umur, pokok ditambah terus setengah kilo sampai umur 30 hari. Kalau ini kurang ya ngoplos lagi gitu guys. Tapi pemakaiannya itu per 5 hari ditambah di setengah kilo guys ya. Terus umur 15 hari dispray lagi pakai ini, kayak biobos. Ini penggunaannya untuk
15 hari sekali pakai ini. Caranya gimana? Tangkinya spray Mbano kan 14 liter, jadi dikasih ini 14 tutupnya saja guys. Ini 14 tutupnya saja. Ini baunya sangat aromanya sangat enak sekali guys ini. Dan penggunanya ini tidak bisa dicampur sama kimia, tidak bisa dicampur sama pupuk, pestisida, fungisida atau apapun. Jadi kalau memakai ini tangkinya harus dibersihkan terlebih dahulu, karena ini adalah bakteri guys. Ini kalau kena kimia dia akan mati. Jadi airnya harus bersih, tangkinya harus bersih, jangan sampai ada kimianya guys ya. Oke, ini pupuk Biobos nabati guys. Setelah umur 1 bulan tetap pakai ini. Kan dari awal sampai umur menjelang keluar bunga seperti ini, nggak kelihatan ya, seperti ini kan ada bunganya ini. Nah, ini masa sudah memasuki masa generatif. Sekarang diganti sama ini KNO putih, tetap pakai ini tapi diganti sama ini yang KNO nya putih tadi. Pengaplikasinya tetap sama ini, tapi ditambah guys, ditambah ya. Ini jadi 6 kilo, ini jadi 2 kilo. Ini kan 2 kilo kemasan 2 kilo. Di tempatnya Mbano ini 47-48 nih. Kalau yang merah ini 37. Karena ini mengandung kalium yang sangat tinggi. Kaliumnya ini 45%, nitrogennya 13%. Setelah umur 1 bulan pakai ini tadi ya. Jadi pengaplikasiannya tetap sama. Tapi kalau sudah memasuki masa generatif ini seminggu sekali guys. Kalau masa vegetatif tadi 5 hari sekali. Tentunya Mbano juga tidak memakai ini dari awal, sudah pakai pupuk nabati, sudah pakai pupuk kimia. Terus Mbano juga memakai pupuk ini guys. Ini juga pupuk NASA. Ini juga pupuk NASA ini adalah POC guys, pupuk organik cair dari NASA ini guys. Ini untuk penyepraian, ini bisa dicampur sama fungisida, pestisida maupun apapun bisa dicampur sama ini. Ini pengaplikasiannya setiap nyepray seminggu sekali dicampur ini. Tapi Mbano itu penyepraiannya itu setiap habis pemupukan guys. Misalnya sekarang sudah 5 hari dari pemupukan yang awal tadi, terus Mbano spray pakai ini 4 tutup, terus dicampur apa saja kah obatnya, fungisida ataupun insektisida, campur sama ini 4 tutup untuk memberikan nutrisi ini ya. Terus umur 25 hari ini POC NASA ini dicampur sama hormoniknya, ini juga dari NASA. Ini karena kandungan CPT nya ini sangat komplit. Ini kandungannya auksin, giberlit dan stokinin untuk merangsang pembungaan dan pembuahan ini agar buahnya itu besar guys ya, dan tidak mudah rontok. Ini pakai NASA ini. Saya nggak jualan pupuk guys, cuma yang saya pakai itu ini karena pupuk saya ini sangat banyak. Nah, lihat ini macam-macam sekali, banyak sekali pokoknya guys ya. Ini akan saya kasih tahu satu persatu karena sistemnya Mbano itu tidak kimia guys ya. Ya kimia ya pokoknya berimbang lah. Itu untuk memberikan nutrisi setiap seminggu sekali pakai ini 2 sendok dicampur sama ini 4 tutup, 2 sendok makan, 4 tutup untuk 14 liter air. Tapi tidak usah pakai ini pemakaiannya ini 15 hari sekali pakai ini dengan pakai ini ya. Terus untuk mengendalikan hama dan penyakit, tentunya hama dan penyakit itu berbeda guys. Kalau penyakit itu disebabkan oleh jamur, bakteri dan lain-lain. Tapi kalau hama itu disebabkan oleh hewan atau kutu-kutu betulan guys ya, bukan kutu-kutuan guys ya. Kalau kutu-kutuan itu bukan hama karena dia kutu-kutuan ya. Kutu-kutu betulan seperti trip, aphids atau kutu kebul, kutu daun dan lain sebagainya. Pokoknya yang hewan lah yang ada nyawanya itu namanya hama. Kalau penyakit itu jamur, bakteri dan lain sebagainya guys ya. Pengendaliannya itu juga harus digonta-ganti guys. Kalau pakai bahan aktif satu saja itu dia lama kelamaan akan kebal. Contohnya seperti ini. Kalau trip Mbano pakai regen
trip. Terus pokoknya yang membuat daun-daun ini keriting karena ada tripnya, ada kutu-kutunya, mbahnya pakai regen. Tapi tidak harus pakai regen, cuma ini bahan aktifnya ini adalah preponil. Jadi pakai bahan preponil, tidak harus pakai regen, tidak, karena saya tidak jualan pupuk ya, bahan aktifnya saja. Di tempat-tempat kalian semuanya kalau mau pakai buat drip keriting daun, pakai ini insektisida yang bahan aktifnya itu propanil. Ini racun kontak dan lambung guys. Kalau kena ini mati, kalau nggak kena ya enggak, karena ini kontak guys ya. Beda dengan sistemik. Kalau sistemik itu dia akan diserap oleh tanaman, nanti kalau misalkan ulat ya, kalau makan daunnya dia akan mati, ataupun belalang itu dia akan mati, itu sistemik. Nah, tapi kalau memakai ini atau memakai fungisida atau memakai apapun waktu penyepraian, campurkan dengan ini guys. Ini pelekat, pembasah, dan penembus. Karena ini musim penghujan, jadi Mbah No pakai ini. Agar apa? Agar tidak tercuci air hujan. Ini adalah Foher, nah, spesial. Tapi tidak harus pakai ini. Pokok di tempat kalian itu apa pelekatnya, itu apa ya, pakailah pelekat. Jangan sampai tidak guys ya, nanti gampang tercuci air hujan kalau tidak pakai ini. Oke guys, selanjutnya ini masalah hama guys ya. Sekarang masalah penyakit itu disebabkan oleh bercak hama. Apa penyakit itu disebabkan oleh jamur guys ya. Jadi ini Mbah pakai kabrio. Kabrio ini tidak harus pakai kabrio sih ya. Ini bahan aktifnya preklotobin ya, pakai ini bahan aktifnya tadi, tidak harus pakai kabrio, tapi Mbah No itu pakai kabrio. Jadi ini yang saya buat contoh ya. Pokok bahan aktifnya itu bisa Mancozeb ataupun tadi ini preklotobin ini untuk mengendalikan penyakit cacar daun. Cacar daun itu daunnya itu menguning, terus sudah merontok guys, bolong-bolong gitu kayak tayangan gitu guys. Bisa pakai ini, tapi harus digonta-ganti. Misalkan penyepraiannya 5 hari sekali pakai ini, terus besoknya lagi pakai yang lain kayak gini, misalnya pakai kabrio. Nah, ini juga bahan aktifnya tadi sama preklotobin sama metiram, ini bahan aktifnya 2 guys, jadi 1 plus DPT. Ini juga untuk bercak daun, jadi digonta-ganti guys ya. Terus kalau untuk tadi untuk apa, untuk hama itu juga Mbahnya juga pakai ini guys, curakron. Tapi tidak harus pakai curakron ya, pakai bahan aktif Mancozeb. Ini untuk lalat buah guys. Ini guys ya, mana anda sih ya, ini bahan aktifnya Mancozeb. Ini kalau dicampur sama bahan aktif Dimetoat, ini Dimasid, tapi bahan aktifnya Dimetoat. Tapi tidak harus pakai ini, pakai bahan aktifnya saja ya guys ya, tidak harus pakai ini enggak. Ini kalau diaplikasikan jadi satu gini guys ya, ini 20 mili, ini 20 mili, dijadikan satu. Lalat buah 1 detik, 2 detik, 5 detik dijamin langsung mati guys, kena ini guys. Soalnya ini racun kontak guys, racun kontak dan lambung. Jadi lalat itu kalau kesemprot sama ini, misalnya disemprot serius, nah, kena lalatnya, tunggu, hitung 5 detik langsung mati pakai ini. Ini ya, curakron ini bahan aktifnya pokoknya ini Mancozeb, bukan Mancozeb, apa tadi, mana tadi, bahan aktifnya Preponovos, bahan aktifnya Preponovos sama Dimetoat, digabung jadi satu guys ya, untuk mengendalikan alat buah. Tapi kalau sudah keserang alat buah habis guys, ludes, busuk semua buahnya itu, karena dia akan menyerang satu pohon ini semua, ditusuk semua guys, karena dia untuk bertelur guys ya. Ini pakai ini untuk lalat buah, juga bisa untuk trip juga guys, tapi dominan saya pakai untuk lalat buah karena saya oplos pakai ini guys ya. Terus untuk pupuknya tadi ini saya tambahkan boron untuk memberikan nutrisi pada buah-buah ini supaya lurus dan besar-besar. Harus pakai ini walaupun sedikit, tapi harus ada ini, harus pakai boron ini juga. Untuk mengendalikan, saya sudah bilang saya nggak jualan pupuk karena sangat banyak sekali. Ini musim kemarau, musim penghujan, ini sangat rentan sekali kena penyakit jamur guys. Jadi ini sangat banyak sekali Mbah No beli fungisida untuk jamur guys. Ini Mancozeb dari
Ini D10, ini merek dagangnya D10, ini bahan aktifnya Menkosep. Ini tinggal padanya guys, karena sudah saya gunakan, karena saya beli yang kecil guys, karena niat saya kan saya gonta-ganti. Ini bahan aktifnya Menkosep, 5 hari pakai Menkosep, berikutnya pakai ini adalah Antrakol. Ini bahan aktifnya Preponep 70%, jadi harus pakai ini, ganti pakai ini, berikutnya digabung jadi satu, 2 sendok makan, jadi penyakit itu tidak kebal guys. Untuk ulat hama ini ini copot ini. Untuk ulat ini Mbak No menggunakan Prepaton ini dari Dupont. Ini untuk menghalau ulat gerayak guys. Kalau ini keserang ulat gerayak, habis nih daun semua dikerokoti sama ulat ini. Spray pakai ini, tidak harus pakai ini guys ya. Pokoknya tanya di toko-toko pertanian untuk ulat itu apa. Misalkan sekarang pakai bahan aktif metomil, terus beli lagi untuk besoknya itu selain dari metomil untuk ulat ya itu. Karena di sini banyak sekali Mbak No tadi sudah bilang tidak pakai kimia semua. Ini juga pakai pupuk, ini dari NASA juga, ini Power Nutrisi. Ini kemasan 250 gram. Untuk 2300 ini Mbak No pakai 2, ini jadi setengah kilo guys. Ini dicampur sama 20 liter air, terus diambil 25 mili untuk 10 liter air, terus dibocorkan. Jadi buat indukan setengah kilo ini, buat indukan 20 liter air ya, nanti dibocorkan ke tanaman cabai ini ya. Ini 50 gram 500 gram ataupun setengah kilo, campur 20 liter air, terus diambil air indukannya. Untuk 10 liter air itu 200 mili atau segelas air mineral yang kecil itu guys. Itu untuk 10 liter air ya, dikocorkan. Tadi sudah pemupukannya, pupuknya sudah. Ini juga pakai pupuk kalium guys, soalnya ini sudah masa generatif guys. Berbuah ini seperti ini, sudah mulai bunga-bunga, ini harus ditingkatkan kaliumnya guys ya. Kaliumnya ini ditingkatkan, unsur kaliumnya ini Mbak No pakai Activor karena ini berkalium sangat tinggi. Biasanya Mbak No juga pakai itu guys, MKP guys, dari Pak Tani juga. Ini tapi wadahnya sudah enggak ada guys, jadi pakai pupuk MKP yang seperti gula itu dispraykan sama daun-daunnya ini, sama batang-batangnya itu dicampur sama fungisida, itu akan memperkuat fungisida. Misalkan pakai MKP guys ya, campur sama ini 2 sendok, MKP nya 4 sendok, itu akan memperkuat ini guys tuh. Terus Mbak No juga pakai ini kalsium ini juga sangat penting guys ini, karena ini pupuk mikronya sangat banyak, plus boron juga seperti tadi. Ini sangat baik sekali untuk agar tidak rotok ya, untuk memberikan kalsium. Terus Mbak No juga pakai, pokoknya ini banyak sekali guys ya, juga pakai ini fungisida, ini metalaksil. Ini juga untuk bercak daun ataupun layu guys, tapi ini Mbak No gonta-ganti guys ya, busuk daun ataupun busuk buah pakai ini bisa guys, yang kandungnya metalaksil guys ya, digonta-ganti saja pokoknya guys. Makanya Mbak No beri yang kecil-kecil, habis ini terus ini itu, jadi digonta-ganti gitu, karena kalau tidak digonta-ganti guys itu akan kebal guys, seperti itu guys. Ini juga pakai Nodrok, ini bahan aktifnya ini tembaga oksida guys ya, pakai ini juga bisa. Ini juga untuk bercak daun ataupun layu juga pakai ini bisa. Kadang-kadang tanaman ini kalau pagi seger seperti ini, nanti sore dia akan layu atau siang dia akan layu dan akhirnya mati. Jadi bisa pakai ini, harus digonta-ganti guys. Tidak lupa lagi, ini adalah obat tikus. Obat tikus ini sangat ampuh sekali guys. Ini racun kontak di sini ya. Ini segini guys ya. Ini dicampur sama pakai jagung dipotong-potong, ataupun ketela dipotong-potong, ataupun beras diteteskan campur sama ini, diaduk-aduk, dikasih di mana tikus itu berada. Misalkan ada rumah tikus, kasih lewatan tikus mana itu, kasih kelenger guys. Kalau tidak ditanggulangi seperti ini, kalau sudah keserang tikus, ludes guys, ludes, habis semua. Karena tikus itu sangatlah rakus, tidak buahnya saja yang tidak dimakan guys, tapi dirusak, dikecah-kecah gitu guys, daunnya, batangnya, nah bahkan cabai-cabainya ini dia anti pedes guys, apa saja amblas, cuma besi
besi saja yang tidak dimakan guys. Belander rumah Bano juga dimakan guys ya, kalau tikus itu guys ya. Oke guys, pokoknya itu di gonta-ganti guys ya. Ini Bano juga pakai ini Marshall, ini juga untuk trip guys ya. Ini pokoknya pakai bahan aktif ini karbosulfan guys, karbosulfan dicampur sama ars ini ya. Ini trip mati guys, 20 mili. Oke guys ya, tentunya mungkin itu sudah cukup guys ya. Masalah pemupukan tadi sudah saya jelaskan. Pemakaian tadi ini pakai pupuk hayati sebelum tanam, bedengannya atau bulutannya dispray sama ini, terus baru tutup mulsa. 5 hari kemudian dipupuk sama ini ya tadi, terus 15 hari kemudian dispray sama ini per batangnya guys ya. Ini per tempat perakarannya ini guys ya, harus dispray pakai ini 14 tutup untuk 14 liter. Pokoknya 1 liternya itu 14 tutup, karena tangkinya Bano itu 14 liter, jadi pakai ini 14 tutup guys, dikocorkan. Kalau sudah pakai ini itu akan menghemat pemakaian pupuk guys. Pemakaian pupuk kimia ini akan hemat. Biasanya kalau Bano itu habis 1 kintal pupuk, itu Bano sekarang sudah pakai 60 kilo. Jadi ini mengirit sekali guys ya. Ini sangat bagus sekali. Ini sistemnya untuk mengurai pupuk-pupuk yang tidak bisa diserap oleh tanaman, akhirnya diurai sama ini, akhirnya bisa dimakan oleh tanaman guys ya. Oke guys, mungkin ini sudah cukup. Jadi sekali lagi Bano tidak memakai pupuk kimia, juga tidak tidak memakai pupuk organik tok, tapi juga pakai pupuk kimia ya, terus nabati ya, terus ini hayati ya, terus kimia juga ya. Jadi semua itu harus berimbang guys. Kalau semua berimbang itu hasilnya akan bagus sekali guys. Tapi kalau kita pakai kimia saja, kasihan tanamannya guys. Kalaupun kita pakai kimia, kalau sudah terserang penyakit itu susah untuk dikendalikan. Tapi kalau pakai organik saja itu mungkin aksinya kurang maksimal guys. Dongkraknya itu kurang cepat guys gitu loh. Jadi harus berimbang ya guys ya. Kalau teman-teman pemula ataupun yang sudah berkecimpung di pembudidaya tanaman cabai ini, sekiranya ada ilmunya yang mantap lagi, apa yang belum Bano mengerti tolong dibagikan ya. Ini karena juga Bano ya sudah berapa tahun ini, 4 tahun 5 tahun lah berkecimpung di pembudidaya tanaman cabai ini guys. Semoga ini menjadi motivasi teman-teman ya. Jangan pakai kimia saja, harus berimbang, dan semuanya itu harus kita lakukan dengan sabar dan telaten. Kita harus juga sayang sama teman-teman kita, karena dia sebenarnya juga tahu kalau kita sering menengoknya, sering merawatnya dengan baik, dia juga akan mengerti walaupun dia itu tanaman guys ya. Kalau menurut Bano, pengalaman Bano sih seperti itu. 5 tahun tanam cabai ini Bano mendapatkan pengalaman ya langsung dari alam sendirilah guys, tata caranya atau apa. Kalau kita sudah gini guys ya, kalau kita sudah bersahabat dengan tanaman-tanaman ini, seakan-akan apa yang dia minta itu kita tahu. Saya keserang penyakit ini, tolong obati ini, seakan-akan gitu guys. Kalau mungkin ini kelihatannya gimana gitu ya, tapi itu yang saya rasakan guys. Itu kalau kalian semua nggak percaya ya, itu terserah kalian, tapi yang saya rasakan itu seperti itu. Apapun itu kalau kita dari hati pasti akan nyampenya ke hati juga guys. Oke guys ya, jangan lupa dukung channelnya Bano ini untuk mendapatkan ilmu-ilmunya ini. Jangan lupa di subscribe guys ya, ataupun di like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak usah. Bano sekedar membagi ilmu tentang pertanian cabai ini. Tentunya kalian bertanya,
Lomba yang kemarin kok ada bawangnya yang uploadan videonya. Iya, ini tidak ada bawangnya karena bibitnya kurang guys. Jadi yang sebelah sana saja yang ada bawangnya, di sana nanti saya tunjukkan guys ya. Sekarang kita tengok cabai-cabai Mbak seperti ini. Oke, kalau masalah tadi pemupukannya kan masa vegetatif dari tanam kan 5 hari. Nanti kalau sudah masa generatif jadinya itu seminggu sekali guys ya. Ini lihat, oh itu kalau kelihatan ini buahnya, ini buah-buah baru, ini belum besar, yang bawah dulu yang besar. Nah ini tengok, ini buahnya, ini WA terus masuk kuning ya. Nah ini semua sama guys. Nah ini buahnya yang besar, ini yang bawah ini yang baru mau ini. Ini sulaman, ini kemarin ini keserang penyakit keriting bule guys ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh ini. Nah, semuanya seragam guys, alhamdulillah. Ini nah, lihat, ini juga ada yang keserang bercak daun, tapi alhamdulillah tidak sampai rontok semua guys. Nah, ini semua cadangannya sudah ada semua ini guys. Nah ini sudah besar, nanti kalau ini sudah masak nanti dia akan naik ke atas, masak lagi dan terus itu guys. Kalau kita memupuknya dengan kontinu guys, semua ini alhamdulillah sama ini ya. Nah, lihat bunga-bunganya yang baru bermekaran guys ya. Adapun yang kecil-kecil itu sulaman guys ya. Ada yang kemarin keserang jadi pertumbuhannya agak terlambat. Itu lihat ini, wow, pupuknya begitu banyak ya, kimia ya, nabati ya, organik semua. Ini ya saya tengokkan bawangnya guys, nanti dikira saya ini tanaman tetangga sebelah nanti ya. Soalnya ini kemarin ini bibitnya bawang itu habis guys, nggak ada lagi, cuma berapa guludan, 4 gulut. Nah ini tengok, nah ya bawangnya tuh guys. Di sebelah sini nggak ada loh, karena kurang. Nah di sini juga ya. Lihat ini bunganya guys, bunganya bermunculan seperti ini, banyak sekali ya. Ini karena musim penghujan guys, jadi sangat beku sekali guys ya, seperti ini. Nah lihat ini guys, kalau dilihat seperti ini kelihatannya nggak ada buahnya guys ya, tapi kalau ditengok seperti ini, ini keserang ulat ini guys, di dalamnya ini ulatnya. Nah, ya ini bawangnya ya. Kalau kita memakai pupuk yang berimbang, insya Allah hasilnya akan baik guys. Lihat ini bawangnya, lihat ya guys ya. Ini bukan tanaman tetangga guys, ini sejak awal saya upload ya juga ada bawangnya seperti ini. Lihat ini ukurannya, buahnya besar-besar dan rapat sekali. Ini bukan buah pasangan loh guys, ini buah asli nih guys ya. Alhamdulillah sama. Lihat itu yang situ, juga itu gak kelihatan buahnya karena rimbun sekali guys ya. Pakailah pupuk yang berimbang, jangan terlalu banyak kimia dan jangan organik tok, semua harus berimbang. Oke. Nah, tengok lagi nih buah-buahnya ini, besar sekali guys. Besar lah, malah besar cabenya ini sama jempol buah ini. Oke sobatku. Oke ya, mungkin bisa sampai di sini guys ya. Ini karena Mbak No sudah mau melakukan penyepraian, jadi saya nggak bisa ngupload waktu nyepray guys, soalnya nggak ada yang megangin ya guys ya. Oke guys, sudah gitu saja guys ya, cukup ya. Nanti kalau belum dimengerti ya bisa tanya lewat kolom komentar ya. Oke, dari Mbak No, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.